Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto minta maaf seusai tidak hadir dalam panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Adapun panggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ia mengatakan ketidakhadirannya bukan tanpa sebab. Pihaknya mengaku sudah terjadwal untuk memimpin persiapan partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada di hari yang sama dengan panggilan penyidik Komisi Anti Rasuah tersebut. Hal itu disampaikan Hasto saat ditemui awak media di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Juli 2024 lalu. Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen DPP PDIP Yosef Aryo Adi yang telah diperiksa KPK pada Kamis 18 Juli 2024 lalu. Berdasarkan keterangan dari Wasekjen PDIP, KPK tengah mendalami dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. Sebelumnya diketahui lembaga anti rasuah tersebut memanggil Hasto untuk dimintai keterangan dalam mengusut kasus dugaan korupsi di DJKA. Melalui kuasa hukumnya Roni Talapesi, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK. Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, yakni baik di Jawa bagian tengah, kemudian bagian barat, bagian timur, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung atau IPA Dion Renato Sugiarto dan yang menyuap pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Semarang, Bernard Hasibuan, dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mas soal KPK Mas kemarin Mas dipanggil KPK, tapi saya sendiri baru tahu pagi hari suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu, maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Mas soal KPK Mas kemarin Mas dipanggil KPK, tapi saya sendiri baru tahu pagi hari suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu, maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto membantah terlibat kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan. Saat ditemui awak media pada Sabtu 20 Juli 2024 lalu, Hasto berulang kali menegaskan tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan jalur kereta di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi, di mana diketahui suap yang diberikan dalam kasus dugaan korupsi tersebut ini bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sementara itu berhalangan hadir pada pemanggilan KPK buntut kasus di DJKA. Hasto ini berjanji bakal menghadiri panggilan KPK, terlebih apabila dipanggil kembali. Bahkan dia meminta dijadwalkan ulang pekan depan. Dia lantas mengklaim bahwa dirinya berkomitmen mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengatakan tidak pernah berbisnis dengan DJKA Kemenhub
Sementara itu terkait status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilannya, Hasto menjelaskan bahwa itu merupakan pekerjaan sebelumnya. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan, karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut. Ya kami akan hadir, karena kami sejak awal memang punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya, karena saya juga belum tahu, diminta sebagai saksi. Tapi saya pastikan saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini nggak ada bisnis. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap terkait pemanggilan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Pihaknya mengatakan bahwa pemanggilan Hasto hanya akan memeriksa seputar dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. Adapun Hasto sedianya diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku konsultan pada Jumat 19 Juli 2024 di Gedung Merah Putih KPK. Namun ia berhalangan hadir karena mengaku sudah terjadwal dengan agenda lain jauh-jauh hari. Informasi itu sudah masuk materi penindakan dan belum bisa disampaikan ke publik. Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan materi penyidikan yang menyeret nama Hasto menyangkut proyek jalur kereta oleh DJKA di Jawa bagian timur. Saat ini beberapa kasus korupsi di DJKA memang masih berjalan di KPK. Di antaranya menyangkut perkara dengan locus delicti atau lokasi terjadinya pidana di Jawa Timur. Sebelumnya, Hasto ini menduga ia bakal dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait Pilpres 2019. Asumsi ini muncul setelah ia mendapatkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PDIP, Yosep Aryo Adi yang sudah diperiksa KPK beberapa hari lalu. Mas, mau tanya soal saksi HK juga. Ini kan tim hukumnya mengklaim kalau misalkan surat pemanggilannya ini sebagai saksi di kasus DJKA untuk hari ini itu mendadak gitu. Nah, beberapa kali juga memang kami wartawan juga banyak mendapatkan respon-respon dari terperiksa atau enggak saksi lah gitu, bilang katanya KPK nih ngirim suratnya mendadak gitu pemanggilan saksi. Nah itu bisa nggak sih Mas dijelaskan mekanisme pengiriman surat pemanggilan untuk saksi dalam penyidikan gitu. Nah terus mungkin untuk sekalian aja masih soal HK juga Mas. Ini kan HK ini dipanggil saksi untuk kasus Harun Masiku dan juga sekarang baru bahkan kasus DJKA. Nah kira-kira bagaimana KPK bisa istilahnya merespon kalau misalkan nanti ada anggapan bahwa dalam tanda kutip KPK seperti menarget Hasto Kristianto istilah gitu. Dari tadi ngomongin Hasto Kristianto aja sebenarnya nggak usah. Makasih Mas. Untuk informasi saya mendapatkan informasi dari penyidiknya ada saksi yang bersamaan dipanggil di perkara DJKA, jadi surat panggilan itu dikirim bersama-sama dan saksi yang dipanggil itu hadir kemarin hadir. Nah untuk Pak HK hari ini tidak hadir. Kembali lagi untuk mekanisme yang wajar tentunya sekitar 3 hari ya pengiriman itu. Kalau dalam kota mungkin lebih cepat, biasanya dikirimkan melalui kurir maupun pos atau jasa ekspedisi lainnya. Bisa terhambat di situ, tentunya kita juga memberikan kesempatan ke saksi yang merasa suratnya
baru datang di hari H. Untuk reschedule bisa, memungkinkan. Jadi tidak saklek harus hadir hari tersebut, kecuali memang yang bersangkutan bersedia untuk hadir. Tetapi tentunya akan dinilai kalau memang terdapat fakta baru diterima hari ini, ya bisa di reschedule tanpa harus dibuatkan surat panggilan kedua. Tinggal niatnya ya Mas ya. Niatnya mau datang apa enggak? Ya niat dan kesibukan juga lah kalau seandainya memang bertabrakan. Niat sibuk ya. Ya, yang kedua, apakah KPK menarget HK? Ya, tentunya dipanggil sebagaimana tadi salah satu rekan jurnalis menyampaikan, pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kalau satu saksi ternyata mengetahui dan perlu keterangannya untuk menjelaskan di beberapa perkara yang berbeda, dan mungkin teman-teman juga tahu banyak saksi seperti itu. Satu saksi tidak hanya 2, 3 perkara yang berbeda, itu sangat memungkinkan. Apakah kita berarti menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa, kan enggak gitu ya. Saya pikir itu hal yang cukup logis untuk bisa dijelaskan. Demikian live viral news kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.